Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya 'alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu jemaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang di hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kemudahan untuk bersama-sama bertadarus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mentadabburi ayat yang ke-21 dari surah At-Tur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan, ketulusan, kemudahan untuk sama-sama mengambil pelajaran dan mengamalkan apa yang kita akan pelajari. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memegang mushaf boleh dibuka mushafnya, atau bisa juga di aplikasi Al-Quran. Apa alasan saya memilih ayat ini? Padahal kan sangat banyak ayat dalam Quran ya. Yang pertama, setiap kali mendapat amanah untuk menyampaikan kajian, maka orang yang pertama kali mengambil manfaat daripada apa yang saya sampaikan adalah saya sendiri. Orang yang pertama kali harus bisa mengambil manfaat dan pelajaran dan bahkan mengamalkan daripada apa yang disampaikan adalah yang menyampaikan itu sendiri. Kemudian siapapun yang menyimak, mendengar dan menghadiri majelis ini, mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita suatu pilihan, pada saat Allah memberikan kepada kita, mencondongkan hati kita untuk memilih yang baik, maka pada saat itulah Allah Ta'ala memberikan karunia terindah untuk kita dalam banyak hal. Misalnya saja di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 1-35 ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita karakteristik para penghuni surga. Allah memberikan kepada kita penjelasan tentang orang-orang yang diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat-ayat itu, di antara karakteristik penghuni surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosi, orang yang memaafkan, orang yang berbuat baik kepada orang yang
pernah berbuat jahat. Kalau di dalam hadis Nabi itu beliau mengatakan, man ahabba an yusrafa lahu al-bunyan wa turfa' lahu ad-darajat, barang siapa yang ingin ditinggikan istananya, ingin ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memaafkan orang yang pernah mendoliminya, kemudian memberi kepada orang yang menahan atau melarangnya, menyambung orang yang pernah memutusnya. Kalau kita lihat sekilas, kalau ada orang yang pernah mendolimi kita misalnya, kemudian kita tidak memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, mungkin kita pun tidak akan berdosa. Kalaupun ada orang yang pernah mencegah, menghalang-halangi kita untuk mendapat sesuatu, kemudian kita membiarkan begitu saja, tidak perlu kita memberi dan sebagainya, mungkin tidak akan berdosa. Itu kan pilihan. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita memaafkan atau tidak memaafkan itu pilihan. Tapi ketika Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi pemaaf, maka ini adalah karunia terbesar. Ketika ada orang yang mencoba memutus hubungan dengan kita, ini juga pilihan. Antara kita menyambungnya atau mengsabodo, terserah. Ya, dia mendiamkan, ya saya diamkan. Pilihan kan? Antara kita menyambung atau kita mendiamkan. Ketika Allah memilih kita untuk menjadi orang yang menyambung, maka disitulah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menginginkan kebaikan itu sampai kepada diri kita. Allah membuat kita condong untuk memaafkan orang yang pernah berbuat salah, membuat hati kita condong untuk memberi kepada orang yang pernah melarang, dicondongkan hati kita untuk menyambungkan, untuk menyapa orang yang mendiamkan kita. Itu adalah pilihan dari Allah yang terbaik untuk kita, karena itu pilihan. Mungkin saja ada yang tetap mendiamkan, mungkin saja ada yang tetap tidak mau menyapa. Tetapi ketika Allah membuat kita menyapa, menyambung, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, mari kita syukuri karunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Surah At-Tur ayat 21 ini sangat menarik untuk kita bahas, karena itu juga berkaitan dengan keluarga. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin membahas lebih luas, itu kita bisa awali dari ayat 17. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, sampai kepada ayat Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, ayat 27. Ya. Jadi dari ayat 17 surah At-Tur sampai dengan ayat 27 surah At-Tur, ya, itu satu potongan pembahasan yang utuh. Ya. Namun secara khusus, ya, kita akan lebih memperdalam pada ayat 21-nya. Tidak apa-apa, sedikit kita ambil. Jadi ayat 17 sampai 27 ini Allah menceritakan kepada kita tentang karunia yang diberikan kepada mereka orang-orang mukmin, para penghuni surga. Ada empat kenikmatan yang akan diterima dan dirasakan oleh penghuni surga. Yang pertama adalah nikmat tempat, ya, jannat, taman-taman surga. Kalau sudah ada tempat, maka nikmat yang kedua apa?
Apa kira-kira? Makanan dan minuman. Yang ketiga, tempat sudah ada, makan minum sudah ada, apa yang kita butuhkan? Fasilitas. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka muttaqiina. Para penghuni surga itu mereka bersandar di atas dipan-dipan yang sangat indah sekali. Baru yang keempat, Allah memberikan kepada para penghuni surga ini apa? Al-azwaj, ya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Yaitu pasangan dari kalangan bidadari yang diberikan kepada para penghuni surga. Ini sudah kenikmatan yang luar biasa. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah fasilitas dalam tempat itu, dan yang keempat adalah pasangan. Keempat kebaikan yang luar biasa ini Allah berikan kepada mereka yang dipilih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka atau kami susulkan anak cucu mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang telah dikerjakan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama menegaskan tentang eksistensi orang-orang yang mukmin baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah adanya iman yang ada dalam hati mereka, adanya keimanan, keyakinan yang kokoh dalam hati mereka untuk mengimani Allah sebagai Tuhan, baik dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kedua, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yang kedua dan karunia terbesar adalah ketika Allah menganugerahkan keturunan kepada kita, dan keturunan itu dianugerahkan kepada mereka nikmat yang sama, yaitu keimanan. Perlu kita ketahui, perlu kita ingat-ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan, termasuk dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Dari dua jenis tersebut kemudian Allah mensyariatkan yang namanya pernikahan. Dari pernikahan itu kemudian jadilah satu wasilah untuk lahirnya apa? Generasi. Pernikahan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis saja, tapi kalau kita melihat yang tertera dalam ayat ini, yang pertama adalah keimanan dan yang kedua adalah keimanan juga yang menunjukkan eksistensi iman dalam diri setiap individu. Di sini sebenarnya pentingnya pendidikan tauhid. Ya, pentingnya pendidikan tauhid. Di saat betapa banyaknya permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, pasangan di dunia ini, di negara kita bahkan, ya, kalau kita mencoba untuk melihat-lihat informasi
di Kementerian Agama itu betapa banyak permasalahan yang terjadi. Ya. Dan poin penting daripada kekeluargaan tersebut adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang terkecil di lingkungan kita sendiri untuk siap menerima dan menciptakan nuansa keimanan dalam rumah tangga. Tentunya ini butuh kerjasama dari kedua pihak. Jika seperti ini modelnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Maka kami akan hubungkan, kami akan susulkan mereka, anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Al-Imam Ats-Tsauri di dalam yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir yang menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah taala benar-benar mengangkat anak cucu orang mukmin menjadi sederajat dengannya, sekalipun amal mereka itu ada di bawah orang tua mereka. Anak-anak yang masih kecil ini disusulkan, ya, diiringkan kepada para pendahulunya, walaupun dari sisi amalan mungkin tidak sama, derajat juga tidak sama. Keberadaan mereka bersama hatinya menjadi senang, menjadi qurrata ayun. Salah satu bentuk kebahagiaan yang dapat diraih oleh orang tua kita itu adalah bagaimana melihat, menyaksikan anak cucu mereka juga hidup akur bersama-sama. Jadi kebersamaan inilah sebagaimana para orang tua itu betapa bahagia melihat atau hidup bersama dengan mereka. Kebersamaan itu tidak hanya di dunia tapi dilanggengkan sampai akhirat dengan syarat ittaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Harus sama-sama mukmin. Ya. Kalau orang tuanya mukmin, naudzubillah, anaknya tidak mukmin, ya tidak akan ketemu. Ya. Sesoleh apapun orang tuanya, sesoleh apapun bapaknya, ayahnya, tapi kalau anaknya tidak mau ikut, kita lihat bagaimana putra dari seorang Nabi Nuh. Ya. Allah bahkan membantah, ya, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Ketika Nabi Nuh melihat anaknya ikut tenggelam di banjir yang dahsyat itu, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah. Ya, Nabi Nuh mengatakan bahwa inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Putraku itu bagian daripada keluargaku dan janjimu itu sangat benar. Allah kemudian mengatakan innahu laysa min ahli. Kekuatan atau ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan biologis. Sehingga di dalam ayat ini, di awal potongan ayat ini, Allah mengangkat tinggi-tinggi tentang kedudukan iman yang ada dalam hati umat manusia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang mukmin, keturunan juga mukmin, maka mereka akan disusul. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Talat 21 ini, mereka adalah keturunan yang mukmin yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kedudukan ayah dan orang tua mereka bisa jadi lebih tinggi daripada mereka, mereka tetap akan disusulkan tanpa mengurangi pahala amal mereka sedikit.
Nah, dalam hadis tersebut disebutkan, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala 'an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yablughu darajatak fayaqulu ya rabbi qad 'amiltu li wa lahum fayu'mar bi ilhaqihim bihi." Wa ta'ala qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ibnu Abbas ketika itu menceritakan sesungguhnya ketika seorang itu masuk ke dalam surga, maka dia akan ditanyai atau mencari tentang kedua orang tuanya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Maka dikatakan kepada mereka, sesungguhnya mereka masih belum dapat mencapai derajat. Wajar ya, orang yang lebih dulu. Jadi ini maksudnya adalah anak itu walaupun masih kecil, ya, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia tetap akan diikutkan dan disesuaikan dengan pendahulunya. Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Maka diperintahkanlah agar mereka dihubungkan dengan atau digabungkan bersama dengan keluarga. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Qatadah yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir, sa'alat Khadijatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an waladaini mata laha fil jahiliyah. Khadijah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang dua anak yang meninggal di zaman jahiliyah dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma finnar. Mereka berada dalam neraka. Falamma ra'al karahata fi wajhiha, ketika Nabi melihat di wajah Khadijah ada tersirat pesan beliau tidak menyukainya, ya. Law ra'aiti makanahuma la abghadtuhuma. Sekiranya engkau melihat tempat mereka berdua, maka sungguh mungkin akan membuat engkau marah. Faqalat ya Rasulullah, fawaladi mink, bagaimana dengan anak-anakku darimu? Qala fil jannah, mereka dalam surga. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minina wa auladahum fil jannati wa innal musyrikina wa auladahum fil nar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya orang-orang mukmin dan anak keturunan mereka ada dalam surga, dan orang-orang musyrikin dan anak keturunan mereka berada dalam neraka. Kemudian beliau membacakan ayat 21 tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian ada riwayat yang lain yang menyebutkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala la yarfa' darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat seorang hamba yang saleh dalam surga ketika orang ini menemukan derajat yang diangkat dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, anna li hadhihi, dari mana semua yang aku dapat ini? Dari mana derajat yang aku terima ini? Fayaqul bistighfari waladika lak. Derajat yang engkau dapat ini adalah berkat daripada istighfarnya anak-anakmu untuk, ya, bistighfari waladika lak. Ya, sampai sini kita mengambil pelajaran berharga, ya, betapa penting yang namanya apa? Mengajarkan anak-anak untuk dapat mendoakan orang tuanya sampai mereka mampu lah, ya. Bahkan dalam hadis yang sudah sangat masyhur, kata Nabi alaihi salatu wasallam,
idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amal kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u. Ya. Jadi kalau kita meninggal, apa yang kita amalkan ini tidak lagi bertambah, terputus. Hanya ada tiga yang akan terus mengalir walau kita sudah terbaring, terkubur di liang lahat. Yang pertama adalah sedekah yang pernah kita keluarkan walaupun sedikit. Ya. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah mengabaikan, jangan menghiraukan hal ini. Sedekah yang pernah kita keluarkan semasa hidup kita, pernah memberi kepada orang yang buka puasa di bulan Ramadan misalnya, pernah menolong orang yang kesulitan dan sebagainya, maka itu sampai kapanpun akan terus kita terima walaupun sudah terbungkus, terbujur kaku di dalam liang lahat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini juga tidak hanya ilmu-ilmu yang mungkin dipelajari di kelas-kelas, di majelis, tidak. Ilmu apa saja yang kebaikan yang pernah kita ajarkan, walaupun hanya pernah mengajarkan satu alif, satu huruf kepada siapa, anak kita atau kepada siapa. Ini termasuk apa? Ilmin yuntafa'u bihi. Nah, yang ketiga dalam ayat ini, awwaladin salihin yad'u lahu, ini sangat relevan dengan hadis sebelumnya tadi, bahwa seseorang ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah bistighfari waladika, karena permohonan ampunnya anakmu kepadaku untuk dirimu. Ya. Ini yang tidak akan pernah putus. Maka tidak heran kalau kemudian ayat yang mulia ini 21 secara khusus ini sangat berkaitan kalau kita tarik tentang ayat tentang kekeluargaan, tentang pernikahan, tentang tarbiyah, semuanya mencakup. Ya, karena Nabi itu begitu berbangga sebenarnya dengan jumlah umat yang begitu banyak. Bahkan Nabi memerintahkan di dalam sebuah hadis, tazawwajul waluda alwadud. Ya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang alwalud dengan alwadud. Nikahilah wanita yang subur, nikahilah wanita yang penyayang, yang penuh kasih sayang. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang akan berbangga di yaumul qiyamah dengan betapa banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba dengan kesolehan anaknya, ini saling saling mendukung, berkaitan. Ketika ada anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, ya, disebutkan kepada mereka bahwa ini adalah berkat didikan dan tarbiyah orang tua yang baik. Dan ketika orang tua mendapat kebaikan daripada anak keturunannya, dikatakan kepada mereka, ini adalah berkat doa anak-anak yang soleh, dan anak yang soleh itu berkat didikan orang tuanya. Jadi antara anak yang selalu mendoakan orang tuanya itu tidak lepas daripada barokah dan kebaikan orang tua dalam mendidik mereka. Jadi dua-duanya saling mendukung. Ini sangat relevan dengan ayat ini. Yang pertama adalah orang tua yang amanu, yang beriman, dan yang kedua adalah generasi atau keturunan yang ikut beriman sebagaimana para pendahulunya beriman. Maka di sini keberkahan orang-orang yang beriman dan kebaikan tarbiyah mereka memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Allah kemudian mengatakan, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang sama,
memberikan kepada kita karunia yang sama. Jadi sebenarnya setiap diri di antara kita itu Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Hanya saja di antara manusia ada yang kemudian mengabaikan kebaikan tersebut atau terlalaikan oleh hal-hal yang lain. Karena pada dasarnya ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling bertakwa di hadapan kalian, di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Tidak pernah memandang dari latar belakangnya apa, dari mana mereka, tidak. Bahkan seorang budak sekalipun bisa memiliki kedudukan yang sama dengan syarat dia adalah orang yang bertakwa. Umar bin Khattab pernah menyampaikan hadis itu kepada kita tentang seorang budak yang hafal Quran, yang memahami hukum-hukum agama. Ketika diangkat menjadi pemimpin oleh wali kotanya untuk mengurusi daerah-daerah pinggiran di kota Makkah, ya, kata wali kotanya, Ibnu Habzah ini walaupun dia seorang budak, tetapi dia adalah orang yang hafal Quran, dia adalah orang yang faham Al-Quran, faham agama. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, betullah apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kitab ini dan Quran ini mengangkat suatu golongan, memuliakan suatu golongan, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala merendahkan atau menghinakan suatu golongan. Jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini maka saya mengambil beberapa kesimpulan. Kita mengambil beberapa pelajaran yang begitu berharga. Secara terjemah tafsir, ya, secara makna, ya, kita sudah tahu bahwa ini adalah informasi dari Allah, kabar gembira yang menyebutkan bahwa urgensi keimanan dan keutamaan orang-orang mukmin itu sudah nyata di hadapan Allah. Orang tua yang mukmin yang diiringi dengan generasi yang mukmin itu sudah jelas bahwa mereka diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati, ini pelajaran yang pertama, ya, eksistensi dan urgensi tauhid dan keimanan dalam kehidupan kita, kita dapat menemukannya dalam surah-surah Makkiyah. Kalau kita membuka apa yang menjadi ajaran pokok daripada surah-surah Makkiyah itu, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat itu menjelaskan tentang betapa pentingnya nilai iman dalam kehidupan kita. Karena syarat untuk dapat masuk ke dalam surga, baik itu orang tuanya, baik itu anak-anaknya, itu adalah keimanan dulu. Maka pantas kalau kemudian Nabi memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal pada saat beliau mengutus mereka, Mu'adz dan juga Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Innaka ta'ti qauman ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan pada mereka adalah ajak mereka agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iman dulu, tauhidnya dulu. Nah, kalau kita ingin memperlebar lagi pembahasan tentang keimanan, tentang keyakinan, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya itu, tetapi kita akan menemukan bagaimana cabang-cabang keimanan yang dijelaskan dalam kitab Syu'abul Iman misalnya, itu betapa akan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Dan secara umum keimanan itu hadir dalam
bentuk ubudiyah kita sebagai seorang hamba, kita sebagai makhluk sosial, bagaimana kita bermasyarakat, bersosial, bergaul dengan semua manusia. Itu semua tidak lepas daripada peran keimanan yang ada dalam hati kita. Sehingga pendidikan tauhid ini adalah pendidikan pertama, model tarbiyah ataupun unsur tarbiyah yang pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga lahirlah generasi-generasi yang unggul. Dari mana para sahabat itu bisa menjadi orang-orang yang tidak takut mati, tidak takut kehilangan, tidak takut kehabisan harta. Dari mana, bagaimana mungkin para sahabat itu bisa menjadi orang-orang yang ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, untuk berkorban, tidak ada penolakan sama sekali. Kita bisa temukan dalam ghazawat, kita bisa menemukan dalam peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Setelah perang Uhud ada Hamraul Asad, ya, perang Hunain. Kalau kita mencermati satu persatu peristiwa ini, kita akan menemukan para sahabat adalah orang yang tidak pernah menolak seruan dan ajakan Rasulullah. Ini adalah berkat pendidikan tauhid dan keimanan yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah sekalian, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa tujuan daripada syariat pernikahan yang Allah Ta'ala syariatkan untuk kita ini dalam rangka melahirkan generasi-generasi yang unggul, melahirkan generasi yang baik. Mereka, anak-anak keturunan kita, akan disusulkan kepada kita, atau kalau mereka mungkin lebih dulu, kita akan dikumpulkan bersama-sama kembali. Dan ini adalah satu kebahagiaan yang merupakan qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kita manakala kita melihat saudara, keluarga, anak keturunan itu bisa bersatu, berkumpul bersama-sama. Ya, kalau kita melihat realita yang terjadi di kehidupan kita, tentu tidak ada seorang kakek ataupun nenek yang ingin anaknya itu berpisah, bercerai-berai. Ingin mereka semua sama-sama berkumpul. Maka tidak heran kalau di musim-musim liburan, musim lebaran dan liburan, itu ditunggu kedatangannya kan, berkumpul. Itu membahagiakan. Kebahagiaan ini akan dipindahkan dan diangkat ke dalam surga dengan satu syarat. Apa syaratnya tadi? Ittaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Syaratnya harus mukmin. Tadi sudah dikatakan dalam hadis. Innal mu'minina wa auladahum fil jannah wa innal musyrikina wa auladahum fil nar. Ya. Orang mukmin dan anak-anaknya akan bersama-sama dalam surga. Orang musyrik dan anak-anaknya bersama-sama dalam neraka. Sesoleh apapun orang tuanya, tapi kalau anaknya tidak membawa iman, maka tidak akan mungkin pernah ketemu dalam surga. Ini yang harus kita takuti. Ini yang harus kita khawatirkan, sebagaimana kekhawatiran ya, para nabi. Ya. Ketika memberikan pesan kepada keturunannya, apa yang akan disembah sepeninggalku nanti, bukan apa yang akan dimakan, bukan mau tinggal di mana, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan disembah sepeninggalku nanti, karena ini menjadi barometer keselamatan, menjadi jaminan bahwa kita akan kembali bersama-sama, dengan syarat harus membawa iman ini.
Kalau tidak, maka tidak akan bisa bertemu kembali. Allah sudah memberikan kepada kita contoh, gambaran, ya, pelajaran kepada kita. Jadi kalau kita menemukan, ya mohon maaf, misalnya kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, ya, siapa lagi? Itu yang masyhur ya dalam Quran surah At-Tahrim. Ini pelajaran. Bukan berarti Nabi Nuh itu gagal mendidik anak istrinya. Bukan berarti Nabi Lut gagal mendidik istrinya, bukan. Tapi ini pelajaran untuk kita. Allah dengan melalui kondisi para utusannya ini menunjukkan kepada kita bahwa sesoleh-soleh apapun, ya, pemimpin rumah tangganya, tapi kalau tidak diikuti oleh keluarga yang kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak akan pernah bertemu. Tentu bukan cuma itu ya, kan di ayat bawahnya diceritakan juga tentang istri yang beriman, yaitu istri siapa? Fir'aun, yaitu Asia. Orang Indonesia menambahkan menjadi Siti Asia. Ya. Asia ini kan suaminya kurang pembangkang apa? Suaminya Asia ini salah satu orang yang paling durhaka di dunia ini. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Tuhan kan. Tapi siapa sangka istrinya tetap solehah. Jadi dua potret keluarga ini memberikan pelajaran yang begitu berharga kepada kita. Jangan saling menyalahkan ini tuh. Biasa kalau ada kita melihat cuplikan-cuplikan video misalnya ya, kadang berkomen mungkin ya, suami yang gimana dulu, kan biasa begitu ya, atau istri yang gimana dulu. Semua tentu memiliki porsinya masing-masing ya. Nah ini adalah salah satu masalah-masalah yang harus dicermati dan pikiran jernih. Nah poin yang ketiganya ini sangat berkaitan ya. Untuk mewujudkan poin pertama dan kedua tadi, apa yang pertama tadi? Tentang urgensi tauhid dan keimanan. Yang kedua adalah keturunan atau generasi yang mukmin. Maka poin yang ketiganya untuk mewujudkan poin 1, 2, maka perlunya wadah sarana yang baik yang tak lain adalah keluarga. Memiliki visi misi yang sama, sama-sama ingin belajar, ya, sama-sama siap berubah menjadi lebih baik. Nah, karena ini kajian muslimah, maka saya tambahkan lebih spesifik lagi ya. Dalam keluarga itu unsur yang tidak kalah pentingnya adalah seorang ibu. Para pakar sudah memberikan kepada kita satu pelajaran yang berharga yang menyebutkan al-ummu madrasatun. Apa itu? Al-ummu madrasatun. Ibu adalah madrasah. Idza a'dadtaha a'dadta jilan atau a'dadta syu'aban tayyibul araq. Ibu itu adalah sekolah, adalah madrasah. Ketika engkau mempersiapkan atau mendidik seorang wanita, seorang anak perempuan dengan tarbiyah dan pendidikan yang baik, maka saat itulah berarti kita tengah menyiapkan sebuah generasi yang unggul. Jadi semua berawal dari mana? Dari rumah. Dan orang yang paling sering ditemui oleh seorang anak adalah ibunya. Maka komponen yang terpenting dalam rumah tangga, di samping ada suami, ada ayah, maka tidak kalah pentingnya adalah seorang ibu. Nah, persoalan yang terkadang yang mungkin terlepas daripada perhatian kita ya, hanya lebih mementingkan bagaimana perkembangan fisiknya, sedangkan kita terkadang melewatkan perkembangan
perkembangan keilmuannya. Akhirnya apa? Ya, naudzubillah min dzalik ya. Tidak sedikit lahir kemudian anak-anak yang berani melawan orang tuanya. Dan masya Allah di akhir-akhir ini kita diperlihatkan oleh begitu banyaknya permasalahan dan kasus. Yang mana kasus itu masih seputar rumah tangga, keluarga, anak dan sebagainya. Padahal jauh-jauh hari beberapa abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam Quran, baik itu dalam hadis. Setidaknya begini. Pada saat Rasul memerintahkan fadfar bidzatid dini taribat yadak, dalam hal sebelum menikah kan begitu ya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah pasangan yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Pilihlah apa? Pasangan yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Setidaknya kalau tidak menemukan yang seperti ini, maka di tengah perjalanan dalam berkeluarga ini ada satu niat dan keinginan yang sama untuk lebih baik. Istilah orang sekarang itu hijrah, ya. Hijrah itu tidak hanya hijrah dari sisi penampilan ya, tapi penampilan sudah bagus. Yang tadinya mungkin menutup aurat itu kan hijrah dari sisi fashionnya ya. Tapi tidak kalah penting hijrah cara berpikirnya, hijrah cara mensikapi masalah, hijrah cara pola tarbiyahnya, hijrah daripada tutur katanya. Jadi tidak hanya sebatas hijrah dari sisi penampilan dan fashion, tapi hijrah yang tidak kalah penting adalah hijrah sikap, tutur kata, perilaku. Ya, ini semua perlu diperbaiki. Nah, setidaknya kalau ternyata belum menemukan sebagaimana yang dikatakan Nabi fadfar bidzatid din, setidaknya jadilah orang-orang yang di pertengahan, di saat berjalan ini kita memiliki niat yang sama untuk berubah lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah bagian daripada langkah-langkah untuk mewujudkan walladzina amanu dan menghadirkan atau melahirkan generasi ittaba'atum dzurriyyatuhum biiman. Kalau itu tidak terwujud, mau di lingkungan mana mereka dapat? Kalau itu tidak terwujud dan tidak ada, dari mana mereka bisa dapat seperti itu? Maka semuanya apa? Kembali kepada keluarga. Ingat di dalam ayat ini ada kata-kata ittaba'athum dzurriyyatuhum. Apa arti dzurriyyah itu? Apa arti dzurriyyah ini? Keturunan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan silsilah keturunan ini adalah silsilah yang paling dekat, yang paling memungkinkan untuk sebenarnya dapat bersama-sama, baik kebersamaan di dunia ataupun kebersamaan di akhirat. Ya, maka dari itu dalam rangka mewujudkan poin pertama dan kedua ini, mari kita terus untuk belajar, mari kita terus tingkatkan usaha kita, dan jangan pernah lalai bahwa suplai untuk anak-anak kita adalah tidak hanya secara fisik dalam bentuk makanan, tetapi akhlak dan juga perilaku itu harus kita perlihatkan kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada kalimat kullu imri'in bima kasaba rahin, disinilah salah satu bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbagai usaha sudah kita lakukan, langkah-langkah sudah kita lalui, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kepada kita kondisi yang belum menjadi kondisi yang ideal menurut kita, maka satu sikap yang paling tepat untuk kemudian kita ambil sikap adalah
berpasrah, berdoa kepada Allah dan bersabar. Kenapa? Karena setiap diri itu, ya kullu mar'in bima kasaba rahin, setiap diri itu akan tergadaikan oleh amal perbuatan mereka. Setidaknya kalau kita belum berhasil untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar kita, tapi kita sudah melakukan langkah-langkah usaha dan langkah inilah yang menjadi bekal berupa amal soleh. Ya, gambarannya, kalau kita melihat suatu kemungkaran, masa mau kita biarin? Pasti akan ada tindakan inilah yang paling minimal untuk menambah kebaikan kita. Persoalan berhasil atau tidak itu urusan nomor 2. Tapi yang paling pertama dulu, kalau peringatan saya tidak sampai, reaksi saja masih biasa-biasa, bagaimana kita mau melanjutkan tahapan berikutnya? Jadi yang Allah Ta'ala mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal, untuk berbuat usaha. Nah, pada saat usaha itu sudah kita lakukan, maka kullu mri'in bima kasaba rahin, akan tergadaikan. Yang beramal baik dia akan menuai kebaikan, yang melakukan keburukan akan menuai dan memanen keburukan yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dalam hal kebaikan dilipat gandakan, yang buruk tidak dilipat gandakan. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian pada ayat berikutnya yang tadi kita sebut sampai 27-nya, di situ Allah menceritakan tentang kenikmatan surga yang lain. Ya, Allah mengatakan, wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Allah menambahkan kepada mereka kalau sudah masuk ke dalam surga al-faqihah, kemudian al-lahm, yatanaza'una fiha ka'san, akan diedarkan kepada mereka ka'as, ya, gelas-gelas yang berisi minuman-minuman khamar misalnya. Yatufu alaihim gilman, pelayan surga itu tidak akan pernah berhenti mengitari mereka. Ya, pelayan surga tidak akan berhenti mengitari mereka dan menjadi bagian daripada hiasan-hiasan dalam surga. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling menyapa antara satu dengan yang lainnya, bercengkerama, berbicara dalam surga. Mereka mengingat lagi bagaimana masa-masa ketika mereka tengah menempuh jalan-jalan untuk menuju surga. Di dalam bukunya Profesor Bahaz Zuhaili, dalam buku tafsirnya Tafsir Munir, menjelaskan bahwa mereka akan dipertemukan dikumpulkan dengan keluarganya, dengan saudara seimannya. Mereka akan kembali mengingat bersama-sama bagaimana proses perjalanan menuju surga ini. Di mana itu? Tentu fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh kenikmatan. Yatasaalu. Ya. Nah, dikatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu ketika di dunia dalam prosesnya mereka mungkin mengetahui tentang informasi tentang siksaan, mereka begitu takut. Ya, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tapi kemudian Allah Taala memberikan karunia yang begitu indah, karunia begitu besar, dihindarkan daripada siksa. Itu sudah termasuk karunia. Dihindarkan dari siksa, apalagi dia masuk ke dalam surga, dipertemukan dengan anak dan keluarganya, dan disitulah kemudian Allah memberikan karunia yang lebih daripada apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang mulia ini menjadi motivasi untuk kita untuk membina rumah tangga, keluarga, mentarbiyah anak-anak kita yang Allah sudah titipkan kepada kita ini menjadi
qurrata a'yun, ya, yang menunjukkan pandangan kita bersama tidak hanya di dunia tapi kelak juga bersama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang didiskusikan? Kalau ada pertanyaan itu di hari ini kerjanya sangat dengan sehari-hari gitu ya, dan keluarga kita bagaimana seharusnya keluarga yang diridhoi Allah dan insya Allah dalam keimanan yang seperti. Apakah ada pertanyaan dari Ibu? Boleh Bu? Yang dekat sini dulu boleh ya Bu ya? Bentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Pak Ustaz, dalam keluarga itu kebahagiaan adalah berkumpul dan kita bersama anak kita dan saudara-saudara. Bagaimana misalkan ada orang tua menikah lagi dan kemudian anaknya itu sudah balik Pak, kemudian orang tuanya menikah lagi ini agak jauh Pak. Jadi silaturahmi itu mungkin tidak setiap hari, tetapi kondisikan keadaan mungkin misalkan satu faktor bisa berjumpa kepada anaknya itu 2-4 kali atau 3 kali minggu Ustaz. Apakah dengan jarak jauh itu tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan akan di akhirat nanti, karena anak ini membutuhkan kasih sayang tetapi mereka ini sudah balik itu Pak. Penjelasannya Pak. Langsung aja ya. Kalau sudah balik ya, tentang kebahagiaan anak. Yang pertama, kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam bentuk didikan dan tarbiyah ya, masih akan terus berlanjut walaupun jarak jauh. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan misalnya orang tuanya menikah lagi ya, ini juga kebaikan bertemu dengan kebaikan. Maka satu kaidah yang saya ingat, suatu kebaikan itu harus dilalui dengan cara yang baik. Satu kebaikan harus dilalui dengan cara yang baik. Contoh misalnya haji atau umroh itu kebaikan, betul tidak? Maka untuk dapat melakukan ibadah haji juga harus dengan cara yang baik. Di antara cara yang kurang baik itu misalnya dia rela sampai hutang, minjem uang untuk berangkat haji, ini kurang baik. Kembali ke berapa pokok tadi, apakah ketika orang tua menikah lagi dan dengan sebab ini kemudian, dengan alasan ini kemudian dia menjadi jauh jarak antara anak dengan orang tua? Jauh dalam hal apa? Apakah jauh dalam hal fisik, jarak, tempat, atau jauh dalam hal hatinya ya? Kalau anak itu sebagaimana cerita sudah balik, artinya sudah dewasa, sudah bisa mengurus diri, membimbing dirinya, maka jauh dari segi fisik ini tidak menjadikan orang tua berdosa. Dengan syarat ini kan sudah modern sekarang, masih bisa menghubungi satu dengan yang lain misalnya ya. Artinya bentuk kasih sayang orang tua kepada anak yang masih kecil dan kepada yang sudah dewasa mengekspresikannya juga berbeda. Tidak harus
berdekatan secara fisik, tetapi berdekatan secara batin juga itu bisa dikategorikan sebagai tarbiyah kepada mereka. Justru saya khawatir kalau anak sudah dewasa, sudah besar, kemudian tidak mau pisah dengan orang tua. Saya pernah menemukan kasus. Ada santri diantarkan oleh ibunya karena ibunya ingin anak ini mandiri. Apa yang terjadi? Anak ini pulang jam 12 malam jalan kaki. Kenapa? Anak ini tidak pernah pisah sama orang tua. Mau begini. Nah, jadi kalau secara fisik saya sangat menganjurkan bagus kalau dipondokkan. Ya, kalaupun tidak, intinya berikan tarbiyah dan pemahaman bahwa dia harus mandiri. Secara fisik ya, tapi secara batin akan terus terikat. Bagaimana mengekspresikannya? Ya bisa dengan menghubungi lewat video call dan sebagainya. Yang jelas konteks yang diceritakan oleh ibu tadi bahwa berpisah jauh kalau hanya dari sisi tempat itu tidak masalah. Tapi kalau jauh dalam hal perubahan menjadi jauh dari sisi batinnya, ini perlu dikoreksi. Menikah lagi itu kebaikan, tapi jangan sampai berkurang kasih sayangnya. Walaupun pasti akan ada perubahan, tidak mungkin tidak. Ibaratnya ketika ada yang menikah belum punya anak, pasti kan hanya berdua. Ketika anak pertama lahir pasti terbagi jadi 3 kan. Ketika lahir lagi anak kedua terbagi lagi. Ketika anak ketiga lahir terbagi lagi. Apalagi kalau misalnya dia menikah lagi terbagi lagi, kan begitu ya. Jadi wajar kalau terbagi. Yang penting nilainya tidak berkurang. Nilai kasih sayangnya gitu ya. Tidak kemudian menjadi cuek atau sebagainya. Dan selama dia tidak mengabaikan, maka dia tidak berdosa. Artinya tidak akan dibebankan dosa kepada orang tua. Kalau diminta pertanggungjawaban itu pasti. Setiap individu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, contoh dari sikap atau perilaku yang memuliakan istri itu yang seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Contoh memuliakan banyak Bu. Contoh memuliakan istri. Yang pertama, tidak mengabaikan pendapatnya. Perempuan itu kan lebih dominan perasaannya, betul tidak? Ya, karena saya itu punya istri juga. Ya. Ketika dia mengutarakan suatu pendapat mengutarakan pendapat, ya, salah satu yang mungkin bisa kita amalkan dari pihak suami ya, itu selalu menjadi pendengar yang baik. Bukan berarti menerima, mungkin saja menolak, tapi caranya dengan cara yang baik. Karena biasa kalau kadang ketika memberikan suatu pendapat, misalnya dalam hal apa? Kita ambil contoh misalnya mau menyekolahkan anak. Di sekolah A saja kata istri. Kalau suami menolak tiba-tiba di sekolah B, dia akan nanya apa alasannya. Biarkan dia berjalan, nanti dia akan berpikir sendiri, biasanya begitu. Ya. Nah, artinya begini, mendengar atau menolak usulan dengan bijak itu bagian daripada cara memuliakan mereka. Ini dalam hal sikap seperti ini. Atau misal yang lainnya,
sikap memuliakan mereka, memuliakan para istri, ya mungkin kalau dilihat dalam keseharian, memberikan waktu luang misalnya. Karena di antara masalah yang terjadi di dalam rumah tangga itu kan satu, egois biasanya. Kalau ada satu pihak yang merasa dia paling capek, kemudian merasa kayak sendiri, bekerja sendiri atau mungkin capek sendiri, itu berbahaya. Sikap merasa bahwa dia serba sendirian itu berbahaya. Maka cara untuk memuliakan mereka adalah dengan meringankan sebagian beban mereka. Hal kecil. Banyak sih modelnya, banyak banget ya cara memuliakan pasangan. Kalau dari pihak suami ke istrinya tadi itu, tidak mengabaikan pendapatnya, menjadi pendengar yang baik, membantu meringankan bebannya. Padahal di dalam hadis Nabi ini yang paling konkret, akurat, tidak bisa diganggu gugat ya. Misalnya hadis yang mengatakan an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tuqabbih wa la tadribil wajh wa la tahjur illa fil bait. Itu sudah yang paling tepat. Memuliakan pasangan itu di situ. Dari pihak suami ya. Memberinya makan jika engkau makan, memberi pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, jangan mendiamkan kecuali dalam rumah. Itu sudah cara memuliakan istri dari Nabi SAW. Memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan atau menghina, jangan mendiamkan kecuali dalam rumah. Kalau ada masalah, cukup sampai kamar tidur saja. Kalau keluar pura-pura akrab aja lah. Ya, walaupun lagi sengit-sengitnya itu. Keluar pura-pura baik aja. Apalagi depan anak. Nanti kalau sampai rumah terus kan. Ya. Tidak apa-apa, masalah itu biasa. Ya. Jadi itu 5 poin. Apa tadi? Antut'imaha idza ta'imta, beri makan, pakaian, tidak memukul wajah, atau itu sebenarnya mewakili ya. Artinya karena wajah ini adalah anggota terhormat, memangnya boleh mukul yang lain? Ya boleh, dengan syarat tidak meninggalkan bekas, ya, pukulan-pukulan biasa. Kemudian tidak mengejek atau menghinanya, apapun yang terdapat dalam kekurangannya. Nah, ini ada hadis yang menguatkan, jika engkau menemukan ada yang kurang dalam pada istrimu, maka lihat kelebihan yang lainnya, gitu ya. Yang kelima, jangan mendiamkan kecuali dalam rumah. Kalau keluar ya akrab aja lah ya, seperti itu. Itu cara memuliakan istri, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya maka silahkan disesuaikan dengan kebiasaan atau kondisi yang terjadi. Dan dari situ bisa kita uraikan banyak hal terkait dengan etika dalam berumah tangga. Allah Ta'ala. Aku ada satu lagi pertanyaan dari saya. Meneruskan tentang pendidikan anak sampai di usia berapa orang tua ini bertanggung jawab terhadap anak, dan apakah sampai itu tadi dengan urusan tanggung jawab, apakah sampai dia akan balik, apakah sampai dia pada tahap pernikahan saja, atau selama kita hidup? Sampai kapan orang tua itu bertanggung jawab terhadap anaknya? Itu
sudah ada kajian saya di materi lain. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu, kalau dia itu anak perempuan, maka sampai dia menikah. Makanya ada satu riwayat, saya lupa persis riwayatnya ya. Ini seorang anak itu diakikahi di hari ke-7 pada hari kelahirannya, diberi nama dan dihilangkan penyakitnya atau dicukur rambutnya. Jika sudah menginjak usia 6 tahun maka ia diberi pendidikan. Jika sudah menginjak usia 9 tahun maka dia dipisahkan tempat tidurnya. Jika sudah menginjak usia 13 tahun maka ia dipukul jika tidak mau mengikuti perintah. Kemudian jika sudah menginjak usia 16 tahun maka ayahnya mengawinkannya. Dia kemudian memegang tangan anaknya dan berkata, "Aku telah mendidikmu, aku telah mengajarimu dan telah mengawinkanmu. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah yang disebabkan dan dari azab yang disebabkan olehmu di akhir." Jadi kalau perempuan itu, kalau anak perempuan setelah dia menikah maka beralih tanggung jawab ke suami. Ya, makanya setelah perempuan itu menikah, ada hadis Nabi yang lain, jika aku memerintahkan manusia untuk bersujud, maka niscaya akan kuperintahkan perempuan sujud kepada, kan begitu. Beralih sudah tanggung jawabnya. Maka ketika dia sudah menikah, orang tua sudah selesai masa pendidikan dan tarbiyahnya, beralih kepada suaminya. Baik buruk istrinya, suami ikut di dalamnya. Nah, itu masa pendidikan. Nah, begitu pula dengan anak laki-laki sebenarnya. Akan tetapi perbedaannya tadi itu, kalau anak perempuan setelah selesai dia teralihkan otomatis kepada siapa yang menjadi atasannya atau suaminya. Tetapi seorang anak laki-laki justru dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Kalau bertanya sampai mana, sampai kapan batas pendidikan, ya sampai dia dewasa. Ya. Tetapi kasih sayang perlu diekspresikan dan pasti berbeda antara dia kecil dengan dia dewasa. Itu pasti beda, tapi tetap harus ada. Tapi kalau pendidikan dan tarbiyah itu sampai dia dewasa, sampai dia mengenal mana yang baik, mana yang buruk, maka disitulah kemudian kita sudah selesai kewajiban kita. Kalau tidak, maka kita menemukan anak kita dalam keadaan misalnya naudzubillah ya, memiliki hal yang kurang baik, maka masih tetap memiliki kewajiban untuk memberikan teguran. Caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Kalau kita ingin menegur anak kita yang sudah besar, tegurlah cucunya. Cucu kita, anaknya maksudnya. Kalau kita ingin menegur anak kita yang dewasa, maka tegurlah anaknya. Maksudnya itu diberikan singgungan terhadap melalui anaknya. Jadi kewajiban kita mendidik anak-anak kita, manakala dia sudah mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka disitulah kemudian kita sudah mulai teringatkan beban untuk mendidik mereka. Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain Ibu? Baik, kalau tidak ada maka mari kita tutup agenda kajian kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada disehatkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendahului kita, Allah mengampuni dosa mereka, menempatkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang tengah sakit diberikan kesembuhan,
yang tengah terkena musibah diangkat musibahnya dan diberikan kesabaran, dan kita yang ada di tempat yang mulia ini sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah kelak dikabulkan kembali dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في هذا المقام المبارك أن تجمعنا في الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نختتم بدعاء غفار المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Ibu, ada seperti biasa mohon antri dengan rapi berkomunikasi. Sampai ketemu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.